Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, di sini saya mau share materi pembelajaran prakarya. Dan pembahasan kita masih tentang kerajinan bahan limbah keras. Nah, adapun pembahasan di video kali ini yang part 2, di sini kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, baik teman-teman, sebelum ke proses produksi kerajinan bahan limbah keras, kita ketahui dulu produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Orang sudah banyak yang memanfaatkan limbah ini sebagai produk kerajinan, dan teknik pembuatannya pun bervariasi. Nah, pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Nah, di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama yaitu daerah pesisir pantai atau laut. Adapun limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Selanjutnya yang kedua yaitu daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Yang ketiga yaitu daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Selanjutnya yang keempat yaitu daerah perkotaan. Adapun limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Nah, baik untuk proses produksi kerajinan bahan limbah keras, yang pertama di sini ada kerajinan bahan limbah keras organik. Di bawah ini contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. Di sini yang pertama yaitu kerajinan limbah cangkang kerang. Nah, sebelum pembuatan kerajinan dari cangkang kerang, alangkah baiknya kita melakukan proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai. Nah, di antaranya yaitu sebagai berikut. Nah, baik di sini untuk membuat kerajinan dari limbah cangkang kerang, di antaranya kita harus menyiapkan bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Nah, adapun bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan cangkang kerang itu sendiri adalah kerang. Nah, kerang yang dimanfaatkan juga beragam bentuknya. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, dan kerang tiram. Bahan-bahan tersebut dapat dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam, perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk bentuk hewan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu menyiapkan alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Nah, adapun alat pembuatan kerajinan kerang diantaranya yaitu amplas, kikir, dan lem tembak. Ada juga yang menggunakan mesin gerinda untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak perlu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu produk kerajinan dari limbah cangkang kerang. Hasil dari limbah cangkang kerang adalah kerajinan yang unik dan disukai banyak orang. Cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipih dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, dan aneka lampu. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Nah, kali ini yang akan dibuat adalah cangkang kerang beraneka macam yang dipadukan menjadi sebuah gantungan kunci lucu dan unik. Nah, teknik yang digunakan hanya dengan pengeleman saja. Baik, untuk selanjutnya untuk contoh produk kerajinan dari limbah keras organik, di sini yang kedua ada kerajinan limbah sisik ikan.
Nah, berikut ini adalah cara mengolah sisik ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku produk kerajinan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Dan adapun untuk pembuatan kerajinan limbah sisik ikan itu sendiri, di antaranya yang pertama seperti biasa kita harus menyiapkan bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Nah, di sini untuk bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan di antaranya yaitu sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benjoat, semprot clear, dan aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, kawat anting-anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. Kemudian yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Nah, untuk alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan yang digunakan adalah tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari bahan limbah sisik ikan. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Selain itu, dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu, wadah serbaguna, dan miniatur hewan bersisik seperti naga atau bentuk lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisik ikan. Nah, kerajinan limbah sisik ikan yang akan dibuat adalah bentuk aksesoris. Bentuk aksesoris ini tergolong mudah dan sederhana untuk dikerjakan di rumah tanpa menggunakan alat khusus. Di antaranya, ini dia. Baik, untuk selanjutnya, contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang ketiga diantaranya yaitu kerajinan limbah tulang ikan. Untuk pengolahan tulang ikan dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur matahari langsung. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pisahkan bagian-bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Tulang ikan dapat pula diberi warna dengan menggunakan pewarna semprot. Nah, baik untuk pembuatan kerajinan limbah tulang ikan itu sendiri, seperti biasa diantaranya yang pertama yaitu kita menyiapkan bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Untuk bahan baku pembuatan kerajinan limbah tulang ikan adalah yang pertama yaitu tulang ikan dengan seluruh bagiannya. Nah, selain itu digunakan pula lem power dan semprotan pewarna. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan. Untuk alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan mudah didapat diantaranya amplas, gergaji besi, lem tembak, dan gerinda. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Dengan berbekal keterampilan, kreativitas, dan alat-alat sederhana, produk kerajinan dari limbah tulang ikan ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan dinding atau ruang, bunga, miniatur kendaraan, dan miniatur tokoh. Selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan. Untuk proses pembuatan kerajinan dari tulang ikan tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk menghasilkan produk yang bagus diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam membuatnya. Agar hasilnya dapat bervariasi dan unik, perlu dibuat rancangan terlebih dahulu sehingga hasilnya lebih rapi dan sesuai prinsip keindahan. Nah, adapun proses pembuatan kerajinan tulang ikan yang disajikan ini berupa kerajinan aksesoris. Baik, untuk selanjutnya, untuk contoh produk kerajinan dari limbah keras organik, di sini yang terakhir yaitu ada kerajinan limbah tempurung kelapa. Untuk pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang dibayangkan. Namun, selain alat tradisional yang digunakan untuk mengeruk bagian luar tempurung, juga ada alat mesin yang menggunakan teknologi tepat guna untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa. Adapun jenis alat yang dimaksud tadi ada berbagai bentuk, diantaranya seperti pada gambar di bawah ini. Baik, di sini untuk bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa.
Adapun bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa yaitu tempurung kelapa, lem putih, politur, dan dempul. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Nah, adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tempurung kelapa adalah amplas dan gergaji besi. Nah, baik, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Nah, dari tempurung kelapa ini bisa dihasilkan souvenir pernikahan, perabotan rumah tangga seperti sendok sayur, tempat minum, gayung air, asbak rokok, dan piring. Nah, selain itu, tempurung kelapa juga bisa dibuat berbagai aksesoris seperti kalung, figura, miniatur kendaraan, dan ukiran. Selanjutnya, yang keempat yaitu produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Baik, di sini yang pertama yaitu kerajinan limbah plastik. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding benda keras lainnya. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian bisa dibentuk menjadi produk kerajinan. Selain mudah didapat, limbah plastik ini mudah dibentuk dengan alat sederhana seperti gunting atau pisau kertas. Untuk memperindah produk, pengrajin plastik kadang memberi warna dengan menggunakan cat minyak, dapat pula dengan warna semprot untuk membuat karyanya lebih baik. Baik, di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan limbah plastik. Bahan pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri atas aneka plastik dengan kekerasan tertentu, cat semprot, dan lem tembak. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan limbah plastik. Untuk alat pembuatan kerajinan bahan keras limbah plastik terdiri dari gunting, lem tembak, cutter, dan solder. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari limbah plastik. Berbagai bentuk dapat dibuat dari limbah-limbah plastik menjadi bentuk baru dengan nilai tambah di dalamnya. Produk kerajinan tersebut berupa aneka perabotan rumah tangga, hiasan interior, vas, kap lampu, maupun bentuk baru berupa mainan anak baik laki-laki maupun perempuan, antara lain kendaraan, senjata, mainan masak-masakan, dan boneka. Baik, untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Limbah dari plastik tidak perlu penanganan khusus. Proses pengolahannya tidak menemui kesulitan kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong. Biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar leleh dan mudah dibentuk kembali. Pengolahan awal plastik hanya dengan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran. Jika bentuknya masih bisa dikenali dan dalam jumlah banyak, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan hiasan. Proses pembuatan kerajinan ini perlu kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang baik. Baik, untuk selanjutnya, contoh kerajinan bahan limbah keras anorganik yang kedua yaitu kerajinan limbah pecahan keramik. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik diantaranya yaitu keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Selanjutnya di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Bahan pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik diantaranya keramik yang sudah terpecah belah dengan warna beragam, lem kuning, dan mortar atau semen putih. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah pecahan keramik adalah palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sandal bekas. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan limbah pecahan keramik. Produk kerajinan limbah pecahan keramik yang banyak dibuat orang hanya sebatas pelengkap estetika sebuah benda. Misalnya, vas yang ditambah hiasan mozaik pecahan keramik sebagai unsur hiasan.
dinding, dan potongan-potongan lantai yang dibuat dengan cara yang sama sebagai elemen keindahan interior. Namun, ada yang dijadikan koleksi jika produk yang dihasilkan memang benar-benar unik. Sekarang ini, kerajinan dari pecahan keramik sudah menjadi komoditi ekspor. Orang asing banyak yang menyukai hal-hal yang klasik, terutama yang berasal dari pecahan keramik. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik. Proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik yang disajikan kali ini adalah membuat vas dengan hiasan mozaik pecahan keramik. Nah, berikut ini perhatikan langkah-langkahnya. Nah, baik, untuk selanjutnya, contoh kerajinan bahan limbah keras anorganik diantaranya yaitu kerajinan limbah pecahan kaca. Baik, di sini untuk yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Bahan yang digunakan pada pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca adalah pecahan kaca yang berasal dari botol, toples, lampu, dan kaca cermin. Selanjutnya yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca. Alat yang digunakan sangat bergantung pada produk yang akan dibuat. Jika produk yang akan dibuat menggunakan teknik pemanasan atau pembakaran, maka yang dibutuhkan adalah tungku pembakaran, palu, karung, dan mangkuk keramik. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan dari limbah pecahan kaca. Produk kerajinan dari limbah pecahan kaca banyak dihasilkan bentuk-bentuk aksesoris. Ada pula yang dijadikan hiasan pada vas dan bingkai foto dengan menerapkan teknik tempel mozaik seperti halnya limbah pecahan keramik. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga di sini ada kemasan produk kerajinan bahan limbah keras. Secara umum, kemasan dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Setiap bentuk barang, benda yang membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut kemasan. Sejauh hal tersebut bermanfaat untuk melindungi isinya, untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk. Packaging biasanya dibentuk untuk didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik.